Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak ya. Hari ini Bapak belum bisa Google Meet langsung, jadi Bapak buatkan video pembelajarannya aja ya dulu. Karena Bapak hari ini harus ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Ya, kita berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar terus ya. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan belajar tentang stoikiometri ya. Stoikiometri dan faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor reaksi dalam pembuatan reaksi kimia. Reaksi dan bereaksi itu beda. Reaksi adalah kejadian dan bereaksi adalah sesuatu yang menghasilkan kejadian tersebut. Tuh. Reaksi contohnya adalah PP atau fenolfetalin saat praktikum titrasi yang sudah kalian lakukan. PP itu reaksi ya, yang memberi reaksi. Reaksinya apa? Atau kejadiannya apa? Kejadiannya adalah perubahan warna yang terjadi saat praktikum titrasi. Nah, yang memberikan perubahan warna adalah reaksi. Yang memberikan kejadian tersebut agar terjadi perubahan warna adalah si reaksi fenolfetalin atau PP. Oke, lanjut. Kita belajar tentang stoikiometri. Stoikiometri atau bisa disebut perhitungan kimia ya, dari bahasa Yunani, kalau ada yang belum tahu ya. Jadi apa ya bahasanya saya lupa. Jadi stoikio ini artinya zat dan metode adalah pengukuran. Jadi stoikiometri adalah pengukuran zat-zat yang ada atau di cabang ilmu kimia. Gitu. Oke, anak-anak lanjut. Di stoikiometri ya. Stoikiometri itu apa saja yang diukur? Pertama di sini ada mol ya. Mol ya. Jadi semester ini mungkin banyak perhitungannya ya. Yang pertama ada mol di sini. Pemiringnya. Mol. Terus ada massa, molaritas ya, molaritas. Mol dan molaritas itu beda. Di sini ada volume. Dan di bawahnya ada jumlah ya, jumlah partikel. Kalau massa atau mol ya dan molaritas ya sepertinya sudah kita pelajari sebelumnya, akan dijelaskan ulang ya. Untuk mencari mol ya, mol itu rumusnya kan dilambangkan dengan N. N itu mol. Kalau massa ya, massa itu M kecil atau massa. Apalagi untuk mencari mol? MR, M yang jelek ya. MR atau massa atom relatif. Kalau kalian bingung atau sulit menghafalkan rumusnya, biasanya saya suka buat segitiga ajaib ya, segitiga rumus itu. Oke. Oke. Di sini. Kalau kita mencari mol atau N, ya berarti itu adalah rumusnya N sama dengan M per MR. Gitu. Kalau kita mencari massa, berarti N dikali MR. Kebalikannya, kalau mencari MR, berarti massa dibagi mol. Gitu. Bedanya, MR itu dipakai biasanya untuk senyawa ya. Senyawa seperti H2SO4 itu senyawa. Kalau misalkan cuma H, pakainya AR. Atau cuma S, pakainya AR. O, AR. Gitu. Kalau lebih dari satu atom, berarti makanya MR. Ini kan ada berapa atom? Atom H, atom S, dan atom O. Berarti pakainya MR.
apa? Nggak ada bedanya. Cuma kalau AR itu untuk satuan atom. Kalau MR untuk senyawa dan molekul. Tuh. Kalau misalkan O-nya ada 4, berarti pakainya MR. Ya, karena kan lebih dari 1. Ini ada 4 soalnya. Sebelumnya masih banyak yang bingung ya tentang MR dan AR. Saya akan berikan satu contoh soal ya. Misal ada atom senyawa aja ya. Senyawa HCl sebesar 20 gram ya. Misal ARH itu 1, Cl itu 35,5. Nah, berapa molnya? Berapa molnya kan dicarinya itu kan massa per mr ya. Nah, di sini kan cuma ada AR. Gimana nih? Sama aja. Jadi mr itu sama dengan AR atomnya ya, AR atom yang ada di sebuah senyawa, atom 1 ditambah AR atom 2 dan seterusnya. Kalau atomnya ada 3 berarti tambah atom 3. Nah, di sini kan AR senyawanya HCl. Berarti MR-nya adalah ARH ditambah ArCl, yaitu ARH1 tambah Cl 35,5. Berarti ArHCl adalah 36,5. MrHCl ya, MrHCl. MR-nya 36,5. Nah, gimana kalau misalkan Cl-nya? Ininya senyawanya H2Cl2 gitu ya, contohnya aja. Berarti ARH dikali 2 dulu, baru ditambah ARC dikali 2 juga. Gitu. Berarti di sini 2 ditambah 35,5 dikali 2 ya. Berapa tuh ya? 35 tambah 35 itu kan 70 ya. Ya, tambah 1 berarti di sini bukan 35,5, berarti 71. Berarti MR-nya H2Cl2 adalah 73. 71 tambah 2, 3. Nah, tinggal masukin deh. N sama dengan M-nya berapa? M-nya kan 20 gram. Ya, 20 gram. Dibagi 73. 73. 73 mah H2Cl2. Dibagi 36,5. Kenapa 36,5? Itu tadi ya. MR dari HCl yaitu 35,5 ditambah 1. Sama dengan berapa? 20 bagi 36,5. Itu 0,547. Gitu. Gitu ya anak-anak ya. Gimana kalau mencari massanya? Ya. Sama, tinggal masukin aja data yang didapat gitu. Ini ada ini berapa molnya, MR-nya berapa, tinggal masukin. Gitu. Kalau misalkan bingung dengan yang rumus segitiga tadi ya, misalkan bingung, kan rumus awalnya kan cuma N sama dengan M per MR. Mau cari M, tinggal ini dikali ini. Jadi gini, kalau misalkan pecahan itu ada sama dengan ya, misalkan kalau sama ada tanda sama dengan, kalau pecahan, kebalik. Pecahan gini, kalau dia pindahin ke kiri, berarti dia dikali N dikali MR. Sama dengan M. Gitu. Kalau M-nya yang pindah, M yang di atas, ke kiri, berarti N dibagi M. Sama dengan M. Jadi kalau kita mau cari mencari massa dari rumus N sama dengan M per MR, berarti N dikali MR sama dengan M. Kalau mencari M, berarti
N dibagi M. Mau cari MR ya? Gitu. Itu ya untuk rumus mol. Kalau yang molaritas kemarin ya kan kita bikin NaOH ya, NaOH. NaOH kemarin itu bikinnya 0,5 molar. Molaritas itu rumusnya M sama dengan mol per volume. Atau mol itu kan tadi apa rumusnya? N sama dengan M per ml atau massa per volume. Berarti ini kita bisa ganti ya jadi massa per ml dibagi volume gitu. Atau kalau misalkan volumenya mililiter ya, kita bisa menggunakan M per ml dikali 1000 per gitu. Ini adalah volume yang akan digunakan. Jadi gue adalah kan satuannya itu kan kilogram per liter ya. Mol per liter. Jadi perlu dibagi gitu. Misalkan kita mau bikin 0,5 ya. 0,5 molar kemarin tuh yang NaOH. Nah, berarti kita perlu berapa gram NaOH yang akan ditimbang. Jadi kita nyarinya apa? Nyarinya masanya ya. Terus mR NaOH berapa? 40 kali 1000. Volumenya misal ya, volumenya kita butuhnya 200 mili. Tinggal masukin 200 ya. Volume ini adalah volume yang akan digunakan. Gitu. Tinggal dibagi deh. Ini 1000 bisa dicoret, nolnya 2 hilang. 10 bagi 2 5 gitu. Jadi M dikali 5 5M bagi 40 0,5. Nah, tadi yang per tadi ini perperan kepecahan. Kita pindah ini 40-nya ke kiri, berarti 40-nya 0,5 dikali 40. Ya, kalau pindah itu kan kalau yang di bawah ke atas jadinya kali 5M. M. 0,5 kali 40 berapa? 20. Sama dengan 5M. M berapa? Hasilnya 20 bagi 5 sama dengan 4 gram. Berarti kita harus nimbang sebanyak 4 gram NaOH untuk membuat 0,5 molaritas. Ini kan yang dicari M-nya ya. Misal ada suatu soal ya, ada suatu soal. Suatu soal ada 20 gram NaOH. MR-nya itu 40. Volumenya itu 500 mili. Berapa mol yang dihasilkan? Molaritas ya. Molaritasnya berapa? Tinggal dimasukin datanya. M sama dengan massa per ml kali 1000 per volume. M-nya kan dicari nih. Masanya itu kan 20 dibagi MR-nya 40 ditambah 1000 per volumenya berapa? 500. 500 bagi 1000 2. 20 bagi 40 1/2 sama dengan 1/2 dikali ya, bukan ditambah, dikali 1/2 dikali 2 sama dengan berapa? 1. Berarti molnya berapa? 1 molaritas atau bisa ditulis 1M. 1M gitu. Oke, paham di sini? Paham ya? Lanjut ke volume. Volume ya, volume. Oke. Ini kita volume biasanya mengikuti
si Avogadro ya. Ya, bilangan Avogadro benar. Jadi di mana volume standar ketika suhu ruangannya standar atau STP ya, STP. Jadi ada dua ya, kalau volume itu STP dan R. Oke. Di mana 1 mol itu kalau STP ya, 1 mol STP dikali 22,4. Sedangkan kalau RTP dikali 24. Satuannya liter ya, karena kan volume liter. Ini volume gas nih. Gitu. RTP itu pada keadaan ya, RTP itu pada keadaan 25 derajat Celcius. RTP itu kepanjangan room temperatur ya. Kalau STP itu standar. Itu pada suhu 0 derajat dan pada tekanan 1 atmosfer. Ini juga 1 atmosfer. Room standar. Tekanan ruangan dan suhu ruangan biasanya kan kalau di Indonesia ya. Nah, ini internasional 25 derajat Celcius. Nah, kalau di RTP, kalau yang STP itu standarnya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Kalau RTP 25 derajat dan 1 atm gitu. Jadi nanti dibaca soalnya ya. Harus hati-hati. Misal saya kasih contoh pada keadaan ya, pada keadaan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan itu 1 atm, berapa liter 20 mol NaCl. Makanya yang mana? Makanya kan kalau 0 derajat itu berarti STP. Berarti berapa liter? Tinggal dikali aja 20 mol dikali STP yaitu 22,4 ya. 22,4 sama dengan berapa? 20 kali 22,4 itu 448 liter NaCl gitu. Jadi dari 20 mol NaCl itu bisa menghasilkan 448 liter gitu. Jadi diperhatikan lagi ya kondisi suhu ya suhunya itu pada kondisi berapa dan tekanannya berapa gitu. Kecuali di soal langsung disebutkan pada keadaan ya, misal pada keadaan RTP misal berapa liter HCl 20 gram. Nah, itu udah dijelasin nih RTP, berarti 20 dikali 24 liter. Itu. Ini kalau dijelasin. Kalau nggak dijelasin, kalau soalnya itu tricky ya, atau mengecoh, pada keadaan 25 derajat Celcius dan 1 atm tekanan ruangan, nah, disebutin ruangan, berarti RTP. Dikali 24. Itu untuk nyari volume ya. RTP dan STP. Itu gampang. Beda lagi kalau misalkan yaitu membicarakan volume di molaritas. Itu beda lagi. Enggak ini. Ini untuk yang volume diketahui derajat, suhunya, dan tekanan. Gitu. Gimana kalau kita mau cari mol dari sebuah volume? Misal 200 liter ya NaOH
ada keadaan STP, ya, diketahuinya. Berapa molnya? Berapa? Tinggal dibagi. Berarti 200 dibagi 22, berapa tuh hasilnya? Gitu. Nah, berapa hasilnya ya? 8,9 mol. Gitu. Mungkin ada lagi soalnya, mungkin gurunya lagi rajin gitu kan. Dibuat lebih panjang. Berapa gram? Waduh, gram nih. Berapa gram? HCl pada 200 mol liter. Berapa tuh? Kita cari molnya dulu, gitu kan. Cari molnya dengan mol sama dengan volume dibagi. Oh iya, misal ini STP ya. Ini STP ya, bagi STP atau RTP. Tergantung ini di soal nyebutinnya apa, STP atau RTP. Yang dibagi 200, kalau STP dibagi 22,4. Tadi berapa? 8,9 mol. Ya kan dicari kan gram ya, atau massa. Berarti massa itu rumusnya mol dikali NR 8,9. MrHCl 36,5. Berapa tuh? 325,8 gram. Berarti dalam 200 liter HCl terdapat 325,8 gram HCl padatan. Itu anak-anak. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tadi udah apa? Mol udah, massa udah, molaritas udah, volume udah, jumlah partikel yang belum. Nah, ini dari satu mol atom itu ada 6,023 6,023 ya kalau nggak salah ya. Avogadro. Ya, kali 10 pangkat 23. Itu dari mana, Pak? Itu dari bilangan Avogadro ya. 0,023. 0,6 ya. Benar. 6,023. Bilangan Avogadro namanya ya. Kita cek. Bilangan Avogadro yaitu sebesar 6,023 kali 10 pangkat 23. Banyak 23. Jadi dalam 1 mol atom, kan tadi saya udah bilang ya, sebelumnya ya, pelajaran sebelumnya, dalam sebuah atom, ya, atom itu kan digambarkan seperti sebuah bola pejal. Ya. Di dalam atom itu ada inti atom. Nah, penyusunnya, kan atom itu kan seperti bola. Kan nggak mungkin bola itu hampa ya, nggak ada apa-apa. Pasti ada penyusunnya. Bola basket aja kan ada penyusun angin-anginnya tuh, atom-atom angin, segala macam. Nah, sama kita bayangkan atom ini ada penyusunnya. Penyusunnya ini adalah partikel. Nah, dalam sebuah atom ini, satu atom ya, dilambangkan dengan mol. Nah, mol ini ada penyusunnya lagi. Yang menyusun mol adalah partikel-partikel atom. Itu. Jadi dalam satu mol ada banyak
partikel penyusunnya. Ada banyak ya. Cara mengetahuinya adalah dengan dikalikan dengan bilangan Avogadro. Misal, contoh soal 2 mol HCl memiliki berapa banyak partikel nih. Nah, caranya partikel mana 2 mol dikali 6 0,3 dikali 10 pangkat 2. 6 kali 2, 12 ya, berarti 1 ya, berarti 2 ya. 0, ya 12,046 kali 10 pangkat 23 gitu. Berarti dalam 2 mol HCl ada 12,046 kali 10 pangkat 23 partikel. 10 pangkat 23 ini disederhanain ya, karena kalau kita tulis nolnya jadi banyak. 10 pangkat 23 artinya ada 0 lagi sebanyak 23 nol di belakang 12,046 gitu. Untuk menyederhanakan ya, supaya nggak bingung, ini kan 12 koma, ya kan koma ya. Kita hilangin komanya dengan cara kita menggeser koma ke belakang, berarti mengurangi pangkatnya. Kita geser ya, 12,046. Kalau geser 1, ya kita geser 1 ke sini nih, berarti jadi 10 pangkat 22. Kita geser lagi, jadi 10 pangkat 21. Kita geser lagi, habis 10 pangkat 20. Berarti 12,046 dikali 10 pangkat 20. Berapa nih? 12.000 ya, 12.046 kali 20. Angka aslinya berapa tuh? Tambah 0, 20 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Wow, banyak ya. Banyak ya. Wah, banyak nih, triliunan. Jadi dalam sebuah 2 mol HCl terdapat triliunan partikelnya yang menyusun si HCl tersebut. Gitu anak-anak. Ini masih soal gampang ya. Yang sulit itu misalkan cuma dikasih senyawa doang. Misal HCl ditambah NaOH sama dengan kan jadi NaCl ditambah H2O. Tuh, HCl ini ya. Misal di sini ada 2 mol, 3 mol, 2 mol ya. Ini cuma misal doang ya. Kalau misal, ini sebenarnya salah. Karena kalau misalkan mau mencari mol-molnya itu harus perhitungan mula-mula reaksi dan sisa. Ini cuma contoh aja. Berapa berapa jumlah partikel dari NaOH. NaOH yang mana yang ini? Berarti molnya ada 3. 3 dikali 6,02, 3 dikali 10 pangkat 23. Gitu. Tinggal dicari berapa deh partikelnya. Gitu. Oke, yang terakhir ya. Terakhir saya mau menjelaskan tentang reaksi mula-mula atau awal reaksi dan sisa. Jadi contohnya ada HCl, NaOH, ya direaksikan hasilkan jadi NaCl dan H2O. Yang diketahui adalah yang diketahui adalah mol HCl yaitu 2 mol dan mol NaOH 1 mol. Kita mau mencari berapa mol dari NaCl. Nah, ini agak sulit nih. Caranya adalah dengan reaksi mula-mula
reaksi dan sisa. Mula-mulanya kan 2 mol, 1 mol. Ini kan belum ada ya. Karena kan yang mula-mulanya cuma 2 ini doang nih. 2 mol. Ini HCl. PH. 1 mol. Kemudian dia bereaksi ini, berarti keadaan yang ini. Bereaksi menjadi NaCl dan H2O. Kita pertama menentukan reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah yang habis bereaksi ya kalau dikurangi dengan mol dia sendiri. Coba ya, kita contohkan reaksi pembatasnya HCl ya. Contohin dulu. Mol dia kan 2 mol. Nah, mungkin kan ini 1 dikurang 2 kan minus jadinya. Jadi nggak bisa. Sekali lagi ya, reaksi pembatas adalah reaksi yang habis atau zat yang habis dibagi dengan zatnya sendiri gitu. Jadi coba kita pakai NaOH. NaOH ini kan 1 mol. Nah, ini bisa nih, ini 0. Ya, habis. Berarti reaksi pembatas si NaOH. Berarti karena reaksi pembatas NaOH, berarti semua dikurangi mol si NaOH yaitu 1 mol. Sisanya berapa ini 1 mol? Ini habis, ini 1 mol ya. Ini mau dikurangi berapa? Ini kan awalnya nggak ada. Berarti mol si NaCl adalah 1 mol. Gitu. Oke, sekian untuk hari ini. Kurang lebih dari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.